biasa. Kami persilakan Pak Beni Luzi. Kita doa dulu ya. Silakan. Tuhan, terima kasih kami berada di bawah kaki-Mu Tuhan, tempat yang terbaik, tempat yang terindah. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa, biarkan firman-Mu sendiri Tuhan, yang berkata-kata kepada kami. Bukan hikmat manusia, bukan hikmat dunia, tapi kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya dikasih waktu berapa lama ya? Sampai jam 5, nggak apa-apa. Sampai jam 5. Iya. Sekarang udah jam 5. 5:33. Silakan. Karena topik yang dikasih Pak Agus berat benar. Jam 6, sampai jam 6. Sampai jam 6. Oke, Iya. 20 menit ya. Kita kebut aja ya. Oke. Ngalir aja, Be. Oke. Santai aja. Share screen, Santai. Harry, tolong. Jadi pagi ini saya dikasih topik excellent spirit. Waduh, ini topik ngeri-ngeri sedap ya. Ya, excellent spirit. Jadi kalau kita bicara excellent spirit, selalu pasti referensi kita semua ke Daniel, ya. Next, Harry, sorry. Daniel ya, pasti kita referensinya semua ke Daniel. Karena di dalam Daniel 6 ayat 4 ya, ditulis, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa ini di King James Bible ditulis excellent spirit ya. Dan raja bermaksud untuk menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Ya, jadi Daniel ini orang yang hebat ya. Dia anak muda ya, bersama 3 kawannya, Mesak, Abednego, Sadrak, Esak, dan Abednego, itu adalah orang-orang yang dibuang ya ke dalam kerajaan Babilonia, Raja Babel ya. Saat itu pemerintahan Nebukadnezar ya, raja yang sangat-sangat zalim ya. Tapi semua tahu ya, kita ceritanya Daniel, walaupun dia dibuang ke dalam kerajaan Babel ya, tapi dia tetap menjadi orang yang luar biasa, orang yang excellent. Jadi ya ini yang kita sering ngomong ya di kehidupan sehari-hari kita. Emas ditaruh dimanapun tetap emas ya. Ya, mau ditaruh di tempat yang kayak gimana pun, situasi apapun, timing apapun, oleh bos yang bagaimanapun juga emas tetap emas. Ya itulah Daniel. Kenapa Daniel bisa excellent ya? Kenapa Daniel mempunyai spirit yang luar biasa? Ya, kita mau belajar hari ini. Ada 4 poin ya. Oke, next Harry, tolong. Di Alkitab saya menemukan ada 4 spirit of excellence yang kita mau belajar pada hari ini. Ya, di dalam Ulangan 34 ayat 9 di situ dikatakan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan setelah Musa meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang perintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, nomor 1 roh excellent itu adalah roh bijaksana. Ya, ini ditemukan pada Ulangan 34 ayat 9. Ya. Kebijaksanaan itu atau hikmat itu bahasa ininya aslinya Ibraninya adalah komah. Ya, mohon izin di sini banyak dokter of teologi ya. Saya cuma layman aja, saya tidak sekolah teologi ya. Jadi saya ini belajar ya, jadi masih belajar. Jadi koma itu artinya adalah kebijaksanaan dalam hal keterampilan ya, dalam kepandaian ya. Jadi Daniel juga mempunyai hal yang sama. Next Harry. Daniel juga diberikan hal yang sama. Tuhan memberikan Daniel tuh banyak kebijaksanaan. Dia diberikan pengetahuan dan akal budi. Daniel 5 ayat 12 dikatakan demikian. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan mengurai kekusutan. Ya, jadi Daniel tuh dikasih keterampilan sama Tuhan. Dia bisa menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dia bisa menerangkan mimpi. Ya, jadi koma dalam hal ini adalah hikmat
dalam hal keterampilan. Ya, kalau dalam koma ini lebih spesifik lagi. Ya, karena koma ini artinya keterampilan dalam hal-hal strategi. Ya, mungkin kalau zaman dulu strateginya strategi untuk perang, ya, strategi untuk mengatur. Kalau dalam hal sekarang mungkin strategi dalam marketing gitu ya, strategi dalam hal memimpin, ya, strategi dalam hal manajemen, ya. Ini orang-orang yang excellent itu punya akan hal-hal ini, ya. Juga diberikan hal-hal kebijaksanaan dalam hal administrasi, ya. Banyak kita mungkin para bisnismen, ya, jago mimpin, jago nyari duit, tapi administrasi babak belur. Wah, itu bahaya sekali itu, ya. Apalagi jago nyari duit tapi bocor terus gitu ya. Dokumen hilang terus, wah selesai itu, ya. Itu ininya nggak bagus gitu ya. Ini di FGB juga nggak boleh nih. Kita para FGB men juga harus punya kekuatan di dalam koma ini ya, kebijaksanaan, hikmat dalam hal-hal strategi. Juga kita diberikan kebijaksanaan dalam hal beretika, dalam karakter kita harus kuat, ya. Jadi koma itu juga berbicara soal karakter. Dan yang terakhir juga dalam hal spiritual kita harus kuat. Kita punya roh harus kuat. Jadi kalau saya bisa kesimpulan, kita kuat dalam IQ, dalam EQ, dan SQ. Semuanya kita diberikan kekuatan. Nah, jadi orang yang punya spirit of excellence ini adalah orang-orang yang punya kekuatan dalam hal-hal tersebut, saudara. Ya, jadi kita di dalam FGB, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ya, kita terus minta sama Tuhan akan roh kebijaksanaan ini. Ya, karena di dalam roh kebijaksanaan ini adalah yang membuat kita menjadi excellent, membuat kita berbeda dari orang-orang lain. Oke. Nah, oke. Yang kedua, next Harry. Yang kedua, roh excellent itu adalah roh yang teguh, ya. Di Mazmur 51 ayat 12 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Apa yang dimaksud dalam roh yang teguh ini? Roh yang teguh ini dalam bahasa Ibraninya bahasa Ibraninya adalah kun. Bacanya kun ya. Kun ya. Artinya tegak lurus ya. Enggak mencong, enggak bengkok ya. Tegak lurus. Jadi orangnya adalah orang yang enggak neko-neko gitu ya. Orang yang kuat ya. Well established. Bahasa Inggrisnya well established. Artinya punya pondasi yang kuat, tertanam, ya, benar, setia, ya. Jadi orangnya nggak punya prinsip, orangnya nggak suka manuver macam-macam gitu ya. Nah ini ditemukan juga di dalam hidup Daniel ya. Next Harry. Jadi Daniel adalah orang yang nggak pernah neko-neko gitu ya. Dia orang yang lurus ya. Makanya ini banyak orang-orang ingin menjahati Daniel, mencari-cari kesalahan dia, tapi nggak pernah diketemukan. Kenapa? Karena Daniel dari awal berketetapan ya untuk terus hidup benar gitu ya. Daniel 6 ayat 5 sampai 6 katakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan. Tapi mereka nggak menemukan alasan apapun, kesalahan apapun. Karena dia memang orang setia gitu ya. Nggak mendapati kelalaian, kesalahan aja nggak ada gitu ya. Makanya orang-orang itu cuma bisa dapat alasan ini ya tidak dalam hal ibadah Daniel kepada Allahnya. Karena Daniel nggak pernah mau menyembah Allah lain selain daripada Allah Israel ya. Makanya Daniel, karena orang benar itu Daniel nggak pernah takut gitu ya. Kemanapun Daniel pergi dia nggak pernah takut. Dia berada dimanapun dia nggak pernah takut. Karena dia orangnya tegak lurus gitu. Nah inilah di dalam roh excellent. Ya bisa bayangkan saudara kalau kita punya karyawan ya, kita punya anak buah gitu ya, yang orangnya benar gitu. Wah kita pasti senang sekali gitu ya. Udah orangnya bijaksana, orangnya benar. Waduh, dimanapun berada orang-orang excellent seperti ini, nggak bakal susah saudara. Banyak yang mau gitu ya. Ya, termasuk Tuhan gitu. Ya, jadi Tuhan itu juga pilih-pilih orang gitu. Dia melihat orang gitu ya pasti.
gitu ya. Jadi yang pertama roh bijaksana, yang kedua adalah roh yang teguh. Yang ketiga, next Harry, next, adalah roh yang berkeadilan dan kepelawanan. Di dalam Yesaya 28 ayat 6 dikatakan, akan menjadi roh keadilan bagi orang-orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepelawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Ya, jadi di sini dikatakan roh keadilan dan roh kepelawanan. Keadilan ini bahasa aslinya adalah mispat, ya. Artinya mempunyai kemampuan untuk memutuskan perkara, ya. Dia mengerti prosedur, dia mengerti proses, dia tahu gitu ya apa yang harus dilakukan, ya. Jadi berkeadilan itu adalah orang-orang yang tahu harus membuat keputusan yang benar seperti apa, terutama dalam hal-hal ya yang kalau dalam hal ayat ini mispat ini artinya dalam hal-hal hukum gitu ya. Orang yang ngerti hukum, yang ngerti legal ya, penting ya saudara ya, apalagi kita ya di dalam kehidupan ini ya, kita harus tahu hukum-hukum ya, hukum dunia pun kita harus mengerti ya. Banyak orang banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan kadang-kadang bukan masalah apa-apa karena kita nggak ngerti gitu ya, karena kita salah gitu ya dalam menyikapi, menindaki ya akan sesuatu gitu, karena kita nggak tahu gitu prosedurnya gitu. Jadi kadang-kadang kita bukannya kesalahan siapa-siapa, tapi karena kesalahan karena kita nggak ngerti gitu. Nah, roh yang excellent ini adalah roh yang mispat, roh yang punya discerning ya. Dia tahu ya apa yang harus dilakukan gitu. Ya. Dan bukan cuma tahu gitu, tapi dia punya roh kepelawanan yang bahasa Ibraninya geburah ya, geburah. Geburah itu artinya berani ya. Berani untuk mengambil tindakan, berani untuk ngambil putusan ya. Kita sebagai leader di sini ya, sebagai leader di FGB MFI, sebagai leader di kantor kita ya, sebagai leader di rumah kita ada kalanya kita harus berani ngambil keputusan, walaupun kadang-kadang nggak enak ya, penuh dengan resiko, tapi apapun ya kita harus berani mengambil keputusan secara benar tentunya ya. Nah, ini kita butuh ya roh excellent yang datang dari Tuhan tentunya ya. Kalau kita nggak dikaruniakan roh ini ya, kita tidak bisa menjadi leader yang baik saudara ya. Kita akan menjadi leader yang melempem saudara. Kita harus punya roh geburah ya. Nah, ini Daniel juga. Daniel adalah orang yang punya prinsip yang kuat, prinsip yang teguh, dan yang dia punya geburah ya, keberanian. Di Daniel 1 ayat 8 dikatakan gini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pegawai istana supaya tidak usah menajiskan dirinya. Ya, Daniel sangat berpegang pada ketetapan dia. Ya, dia nggak mau makanan yang nggak kosher ya. Kalau orang Yahudi, dia nggak mau makanan yang najis ya. Makanan raja yang udah dipersembahkan kepada para berhala. Dia berketetapan, dia punya prinsip, dia geburah, dia berani ya. Dia geburah gitu. Jadi ya itulah roh excellent yang sebenarnya. Kalau dia adalah orang yang istilahnya berketetapan teguh dan punya pendirian dan prinsip yang kuat. Oke, roh yang keempat yang kita mau belajar pada hari ini adalah roh yang rela. Ya, kalau tadi ya bijaksana, ya roh yang teguh, yang kuat, dan roh yang berani, yang geburah, roh yang berkeadilan. Ya, tentu saja yang roh yang harus kita punya juga adalah roh yang rela, roh yang ikhlas, ya, roh yang istilahnya mau berkorban, ya. Kita sebagai leader, apalagi di FGB ya kita dituntut ya untuk menjadi contoh ya seperti Yesus ya, mau berkorban ya, mau mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita. Di dalam Mazmur 51 ayat 14 dikatakan, bangkitlah kembali kepadaku kegirangan yang selamat daripada rohmu, lengkapi aku dengan roh yang rela. Roh yang rela ini maksudnya adalah roh yang bahasa aslinya adalah nedibah ya. Nedibah itu artinya roh yang mulia ya. Roh yang bangsawan. Bangsawan itu artinya roh yang nobel ya, Nobel itu bisa dibilang adalah orang yang istilahnya
sangat-sangat mulia ya, sangat-sangat dihormati karena pengorbanannya terhadap banyak orang ya. Ya, itulah kita dituntut ya sebagai FGB Man sebagai leader ya. Pagi hari ini semua adalah leader. Kita harus mempunyai roh yang nedibah ya. Roh yang mau untuk terus Tuhan memberikan yang terbaik ya. Itulah Daniel ya. Daniel adalah orang yang istilahnya ikhlas ya, pada saat dia dituduh, dia dijebak ya, sehingga pada akhirnya raja harus membuang dia ke gua singa ya. Walaupun raja sebenarnya juga nggak sampai hati ya. Raja juga mencari cara ya. Di situ di Daniel 6 ayat 15 sampai 17 dikatakan, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah dia, mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tapi raja nggak bisa apa-apa lagi karena dia udah tetapkan hukumnya ya. Pada akhirnya raja harus juga membuang Daniel ke dalam gua singa ya. Sampai raja bilang ini, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu kiralah dia yang melepaskan kau ya. Tapi apa yang terjadi saudara ya? Daniel ikhlas, dia masuk ke gua singa ya. Pada akhirnya kita tahu semua ceritanya. Singanya nggak lapar ya. Ya, Daniel nggak diapa-apain. Oke. Jadi roh yang rela ya, roh yang ikhlas itu sangat penting ya. Oke, sebagai penutup ya, ini ada lagi roh yang excellent ya di dalam figur satu ini ya. Ini orang yang sangat-sangat luar biasa, Martin Luther King ya. Dia adalah orang yang di zaman yang nggak tepat juga, zaman di mana apartheid sangat kejam sekali di Amerika ya. Sampai di Amerika pada zaman itu ya, orang-orang hitam adalah orang-orang yang second class citizen ya, orang-orang yang nggak dianggap ya. Tapi dia bilang begini ya, kalau kamu ya emang ditakdirkan menjadi tukang sapu jalanan ya, menyapulah jalanan seperti Michelangelo katanya, melukis katanya, seperti Beethoven ya membuat lagu, seperti Shakespeare katanya menulis poetry ya, menulis puisi ya. Nyapulah dengan baik, nyapulah sampai seluruh surga dan sampai seluruh bumi ya harus diam dan berkata, di sini hidup seorang tukang sapu yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, ini ada di roh excellent ya di dalam hidupnya dia ya. Jadi kalau kita jadi tukang sapu jalanan yang terbaik sampai surga, sampai dunia semua melihat apa yang dikerjakan itu sangat luar biasa ya. Mungkin di sini kita punya pekerjaan yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kita tukang bakmi, bikin bakmi yang paling enak gitu ya. Bikin bakpao yang paling enak gitu ya. Kalau kita cuma bisa jadi, kayak saya cuma bisa jadi presiden chapter, ya jadi presiden chapter lah yang sebaik-baiknya ya, walaupun nggak sempurna. Nah inilah ya, kita ini harus jadi excellent, bukan sempurna. Karena kalau sempurna cuma milik Tuhan gitu ya. Kalau excellent itu adalah kita bisa lakukan. Karena excellent itu adalah kita bisa belajar gitu. Excellent itu adalah melakukan yang terbaik dari yang kita punya, bukan yang dari kita nggak punya gitu. Ya, jadi sebagai penutup sharing saya pagi hari ini, sharing yang pendek aja ya. Kalau besok saya akan sharing lagi untuk bagaimana kita bisa mendevelop spirit of excellence ini ya. Kalau tadi kita baru belajar apa itu spirit of excellence, besok kita mau belajar lagi bagaimana kita bisa membangun spirit yang ada di dalam hati kita, di dalam roh kita, agar kita bisa menjadi spirit of excellence. Oke, demikian aja sharing saya. Mohon maaf, boksu-boksu, sharing yang singkat aja. Moga-moga memberkati. Haleluya, amin. Terima kasih